Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bermusik, belajar mudah dan asik. Pada video pembelajaran kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik untuk dikulik. Dimana lagi kalau bukan di U-Fact, Unique Fact. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Enjoy this video. Hayo, siapa di sini yang pernah pergi ke pantai? Pasti sengaja nggak sengaja kalian pernah dong mencicipi rasa air pantai. Apa coba rasanya? Asin kan? Kalian tahu nggak sih rasa asin dari air laut itu berasal dari mana? Nah, pada video ini kita bakal bahas kenapa sih air laut itu rasanya asin. Jangan di skip, tonton sampai habis. Jadi gengs, air laut itu sebenarnya berasal dari hujan yang turun kemudian mengalir melalui sungai-sungai hingga akhirnya bermuara di laut. Air-air tadi seperti sungai, danau, dan lautan itu bakal mengalami yang namanya evaporasi atau penguapan menjadi awan dan turun lagi menjadi hujan. Sepanjang proses tersebutlah air yang mengalir melalui sungai-sungai membawa garam-garam mineral seperti kalium, kalsium, natrium, dan lain-lain. Terus nih, dari mana garam-garam mineral tersebut seperti kalium, kalsium, dan natrium tadi ya? Nah, itu dapat dari mana sih? Jadi, garam-garam tersebut berasal dari batu-batuan serta kerak bumi yang dilalui sepanjang air sungai mengalir. Setelah aliran sungai sampai nih ke laut, garam-garam mineral tersebut tetap tinggal, tetap stay gitu di sana. Sedangkan H2O bakal menguap lagi menjadi awan. Nah gengs, garam-garam mineral inilah yang membuat air laut rasanya menjadi asin. Hal ini berbanding lurus dengan penumbukan dan pengendapan garam-garam mineral tadi gengs. Setelah itu pasti bakal timbul pertanyaan lain. Kenapa air sungai dan danau itu tidak terasa asin padahal sama-sama mengandung garam mineral? Ini penjelasannya. Kalau air sungai udah jelas ya gengs, karena dia membawa garam-garam mineral tersebut ke laut. Jadi garam-garam mineral tersebut itu bakal ikut mengalir bersama dengan aliran sungai, sehingga menyebabkan air sungai hanya mengandung sedikit sekali garam mineral. Jadi rasanya gak asin deh. Kalau air danau bergantung dengan luas permukaannya. Karena luas permukaan air danau tidak seluas permukaan air laut, sehingga penguapan yang terjadi pun tidak sebanyak pada penguapan di laut. Jadi, mereka hanya mengandung sedikit sekali garam mineral. Gitu, gengs. Oh ya, for your information nih, tingkat keasinan di air laut itu beda-beda loh pada setiap belahan bumi. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan suhu di belahan bumi yang berbeda-beda, geng. Sebagai contoh nih, laut mati di Israel. Karena suhu yang sangat tinggi, penguapan yang dilakukan pun makin besar, sehingga tingkat keasinan air lautnya maka akan semakin tinggi. Gitu, gengs. Nah, kadar garam laut mati sekitar 30% lebih tinggi loh dibandingkan air laut pada umumnya, sehingga airnya pun 9 kali lebih asin dibandingkan air laut pada umumnya. Jadi air laut itu asin bukan karena ikan yang berkeringat ya gengs. Hal ini dikarenakan pengendapan dan penumpukan garam-garam mineral yang ada di laut. Gimana? Makin tahu kan? So, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.